Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Doni Sastrawan MPD selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang kami sayangi. Kami di sini dari kelompok 6 akan menyampaikan makalah yang berjudul Asbabun Nuzul. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita Fatma Husada, kepadanya dipersilakan. Bab 2. A. Perhatian ulama terhadap asbabun nuzul. Para ulama atau penyidik ilmu Quran menaruh perhatian sangat besar terhadap pengetahuan tentang asbabun nuzul. Untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu ini sangat diperlukan sekali. Adapun pihak yang terkenal dalam mengkhususkan diri mereka dalam pembahasan mengenai bidang ini, di antaranya ialah pertama ada Ali bin Madini, ada juga guru Imam Bukhari, dan yang ketiga ada Al-Wahidi. Kemudian Al-Jabari yang meringkaskan kitab Al-Wahidi dengan menghilangkan isnad-isnadnya tanpa menambahkan sesuatu apapun. Yang B. Pedoman mengetahui asbabun nuzul. Pedoman mengetahui asbabun nuzul. Untuk mengetahui asbabun nuzul secara sahih atau benar, para ulama berpegang pada riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah SAW. Menurut Al-Wahidi, tidak diperbolehkan seseorang main akal-akalan atau menggunakan pemikiran mereka sendiri dalam asbabun nuzul, terkecuali berdasarkan pada riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya, serta bersungguh-sungguh dalam mencari kebenarannya. Dan ya, mereka sangat berhati-hati mengatakan sesuatu mengenai asbabun nuzul tanpa pengetahuan yang jelas. Apabila seorang tokoh ulama semacam Ibnu Sirin, termasuk tabi'in terkemuka saja masih berhati-hati dalam meriwayatkan dan cermat dalam menukil, maka hal itu menunjukkan bahwa kita harus benar-benar mengetahui asbabun nuzul itu. Pegangan dalam asbabun nuzul atau pedoman asbabun nuzul adalah riwayat dari Rasulullah dan sahabat. Bila ucapan seorang tabi'in itu benar menunjukkan asbabun nuzul, maka ucapan itu dapat diterima. Yang C. Definisi asbabun nuzul. Yang pertama, ada jika terjadi sesuatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Yang kedua, bila Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu hal, maka turunnya ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Tidak semua ayat Al-Quran diturunkan tentang sesuatu hal, maka turunnya ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Tidak semua ayat Al-Quran diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan peristiwa atau kejadian. Karena suatu pertanyaan, namun ayat Al-Quran sebagai ibtida atau pendahuluan tentang akidah iman seseorang, kewajiban Islam dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Maka asbabun nuzul didefinisikan sebagai sesuatu yang karenanya Al-Quran diturunkan sebagai penjelas terhadap yang terjadi, baik berupa peristiwa ataupun pertanyaan. Baiklah, saya Nurul Nisa Rahmadini akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Fatma Husada. D. Manfaat mengetahui asbabun nuzul. 1. Mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan.
Yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususan susunannya, maka adanya asbabun nuzul akan membatasi taksis. Yang keempat, mengetahui sebab turunnya ayat adalah cara terbaik untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Yang kelima, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. Selanjutnya, yang E. Redaksi Asbabun An-Nuzul. Bentuk redaksi yang menerangkan Asbabun Nuzul itu terkadang berupa pertanyaan tegas, jelas mengenai sebab, dan terkadang berupa pertanyaan yang mengandung kemungkinan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Nurul Nisa. Yang F, beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul. Nah, terkadang satu ayat memiliki beberapa riwayat yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Dalam masalah seperti ini, sikap seorang mufasir kepada hal tersebut ada lima. Nah, di sini saya akan menyebutkan 2 dan selebihnya teman-teman bisa melihat di dalam makalah kami. Yang pertama, apabila bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas seperti ayat ini diturunkan mengenai urusan ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai urusan ini, maka tidak ada yang kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu, sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah menafsirkan atau menjelaskan bahwa hal itu termasuk ke dalam makna ayat yang disimpulkan darinya, bukan menyebutkan asbab an-nuzul kecuali bila ada indikasi pada salah satu riwayat yang menunjukkan kepada penjelasan asbabun nuzul. Dan yang kedua, jika salah satu redaksi lewat itu tidak tegas, misalnya ayat ini turun mengenai urusan ini, sedangkan riwayat lain menyebutkan asbabun nuzul dengan tegas yang berbeda dengan riwayat pertama, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan asbab an-nuzul secara tegas itu, dan riwayat yang tidak tegas dipandang termasuk di dalam hukum ayat. Selanjutnya, G. Faedah mengetahui asbab an-nuzul dalam medan pendidikan dan pengajaran. Dalam dunia pendidikan, para pendidik mengalami banyak kesulitan dalam menggunakan media pendidikan yang dapat membangkitkan perhatian anak didik supaya jiwa mereka siap dan minat menerima pengajaran dan seluruh potensi intelektualnya berdayakan untuk mendengarkan dan mengikuti pembelajaran. Tahap pendidikan dasar bertujuan membangkitkan perhatian dan penarikan minat anak didik, dan juga ditujukan memberikan konsepsi menyeluruh mengenai kurikulum pembelajaran agar guru dapat dengan mudah membawa anak didiknya dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, sehingga materi-materi pembelajaran yang telah ditargetkan dan dapat dikuasai secara detail sesudah anak didik itu memahaminya secara garis besarnya. Kaitannya dengan pengetahuan tentang asbabun nuzul adalah ia merupakan media paling baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan dalam mempelajari Al-Quran, baik bacaannya maupun tafsirannya. Para pendidik dalam dunia pengajaran dan pendidikan di bangku-bangku sekolah atau pendidikan umum dalam memberikan bimbingan perlu memanfaatkan konteks asbabun nuzul dalam memberikan rangsangan kepada peserta didik yang tengah belajar dan masyarakat umum yang dibimbing,
Cara demikian merupakan cara paling bermanfaat dan efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah korelasi antara ayat dengan ayat, surat dengan surat. Nah, munasabah secara bahasa berarti kedekatan atau kesesuaian. Yang dimaksud dengan munasabah di sini ialah sisi korelasi antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat lain, atau antara satu surat dengan surat yang lain. Munasabah juga terdiri antara awal surat dengan akhir surat. Contohnya ialah apa yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Kesimpulan dari presentasi kami tadi adalah dalam kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, asbabun nuzul ialah untuk menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian-kejadian yang timbul di masyarakat. Asbabun nuzul sangat penting, terutama dalam memahami ayat-ayat yang menyangkut hukum, dan tidak mungkin kita mengetahui penafsiran ayat Al-Quran tanpa mengetahui sebab-sebab tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.